Uncle, apa kabar? Alhamdulillah baik, Baik. baik, baik. Alhamdulillah. Uncle, ini kan kita susah banget nih ketemu dengan kesibukan Uncle yang luar biasa. Sok sibuk, so. Jadi pengen ngobrol-ngobrol, Siap. eh, ya melihat dari kapasitas Uncle sebagai aktivis yang Heeh. memang sangat banyak bergerak di bidang kemanusiaan. Oke. Maka saya pengen ngobrol-ngobrol sedikit dengan Uncle Mm-mm. mengenai hakikat manusia menurut pandangan Uncle itu seperti apa. Mungkin ada beberapa pertanyaan Mhm. nanti ke depan Ya. yang mau saya tanyakan. Heeh. Yang pertama, Ke makhluk sosial. Nah, itu adalah kalau menurut versi saya seperti yang kalau di agama Islam itu ada yang disebut manusia adalah atau jadilah manusia yang mempunyai manfaat untuk orang lain. Nah, itu mungkin bisa dijadikan seperti itu. Jadi kalau masih anak-anak kenapa juga suka dibilang belum punya dosa, ya? Karena dia sendiri sudah tahu sebetulnya. Belum tahu, sorry, belum tahu yang mana yang baik dan mana yang buruk. Gitu. Nah, ketika sudah akil balik dan dia sudah tahu yang mana yang baik dan buruk, disitulah titik 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 baliknya manusia yang disebut dengan makhluk sosial, yaitu lebih muncul kepekaan atau kepedulian terhadap bukan hanya manusia yang lain, tapi lingkungan sekitar. Gitu. Jadi ketika ini harus dibantu, ini apa harus dibantunya dengan misalnya tenaga, pikiran. Ya kalau misalnya belum ada duit kita bantu untuk paling tidak mempermudah jalan untuk orang lain dalam menyelesaikan kesulitannya. Tidak harus selalu menjadi dia yang membantu. Itu sih lebih simpelnya sih itu. Oke. Eh ini hubungannya dengan sebetulnya kalau saya tidak melihat ke apa pernyataan orang. Titik balik saya justru di saat saya sudah usia dewasa, remaja menjelang dewasa. Boleh cerita dikit ya berarti ya? boleh boleh. Jadi saya titik balik saya ketika saya menyebutkan diri saya manusia adalah pada saat usia saya 23 tahun. Kenapa 23? Nah, ceritanya sebenarnya panjang, tapi akan saya ceritakan singkatnya saja. Jadi eh, di usia 21 tahun saya selesai apa sekolah tinggi lah ya. Yang pertama, terus saya kerja di sebuah instansi selama kurang lebih 3 tahun. Nah, di 3 tahun itu setiap bulannya saya selalu memberikan atau menyisihkan eh, ingin membahagiakan orang tua. Niatnya, niatnya ingin membahagiakan orang tua. Saya kasih uang ke ibu saya, tapi ibu saya selalu bilang cukupkan diri kamu. Selalu seperti itu. Nah, pada tahun ketiga saya merasa bahwa saya harus memberikan, mungkin saya harus memberikan sesuatu yang istimewa untuk ibu saya gitu. Sampai saya belikan sebuah seperangkat perhiasan. Oh, Oke, seperangkat perhiasan. Nah, saya sampaikan ini sebagai hadiah beliau ulang tahun. Yang tidak diduga dan tidak disangka, biasanya kalau orang dapat hadiah itu senang ya. ya. Wah, asik dapat hadiah gitu kan. Tapi ini Ini sedih. Kan otomatis jadi tanda tanya besar buat saya. Loh, kok ibu saya sedih gitu? Ada apa sih sebenarnya gitu? Nah, ternyata dia bertanya, saya disuruh duduk sebelah. Karena aku paling besar, jadi dipanggilnya kakak. oke. Kak, mama mau tanya, kamu kerja berapa tempat? Satu. Berapa gaji kamu? Waktu itu tahun 91 tuh 500 ribu tuh udah gede banget. Oke. Cuma 500 ribu. Terus kamu mau ngasih mama? Ya kadang sejuta, kadang 2 juta, lebih lah dari 500. Tadi dulu, kamu gaji 500 ribu, tapi kamu bisa ngasih setiap bulan itu 1 juta, 2 juta. Nah di situ saya juga tanda tanya, iya ya, Dari mana? dari mana ya? Nah kan gitu dong. Ibu saya tidak menjelaskan, hanya dia bilang ke saya gini, Kak, mama mulai kamu dari dalam kandungan sampai kamu lahir, dibesarkan, disekolahkan sampai jadi seperti ini, insya Allah tidak ada uang haram di dalamnya. Dan disitulah saya aduh Edian. Apa kalau dibilang namanya luar biasa di situ saya merasa bahwa titik balik saya sebagai manusia. Momentum titik balik. Momentum baru. Saya bilang saya minta maaf sama ibu saya dan pada saat itu saya udah menyatakan diri bahwa maafkan kakak dan ini kejadian yang pertama dan yang terakhir. Tidak akan pernah terulang kembali. Tapi izinkan saya untuk menebus semua ini. Nah, dari situ
Saya merasakan bahwa ini titik balik saya sebagai manusia. Yang disebut manusia tuh pada saat itu, saya pada saat itu makhluk sosial. Karena pada saat itu saya menyatakan saya tidak akan pernah bekerja untuk orang lain, tapi saya hanya untuk bekerja untuk membantu sesama hanya karena Allah. Dari situ tuh, makanya aduh, itu satu hal yang tamparan habis itunya. Walaupun tidak kena secara fisik, tidak bersentuhan, tapi secara verbal tuh hati saya seperti dirobek-robek. Ya gitu adalah ya, itu. Jadi titik baliknya. Beliau tuh menyampaikannya lebih banyak tersirat dibanding tersurat. Jadi diajak kita untuk berpikir, gitu loh. Seperti apa kira-kira? Ya kayak gini misalnya, kamu buang sampah di situ ya. Eh, itu bagus kan ya nanti kalau ada orang lihat di situ ada sampah. Nah, kita diajak untuk berpikir. Jadi jangan buang sampah di situ dong, kan itu kotor nanti ada orang nggak enak gitu. Tapi enggak, dia sudah kita diajak berpikir. Kalau ada teman kamu datang, terus nanti ngelihat ada sampah di situ, bagus nggak? Nggak bagus sih. Terus ya mesti jangan di situ. Ya sok. Tuh. Jadi lebih mengajak kita untuk apa? Nah dari situ juga saya baru tahu bahwa di dunia ini ternyata khususnya di Indonesia akal manusia itu dipakai hanya 30% sampai dia meninggal. Karena sebelumnya itu lebih banyaknya itu manusia itu bekerja karena disuruh atau bekerja karena memang sudah ada ya apa namanya didikte disuruh jadi atau sudah ada apa template-nya. Tapi yang itu yang justru yang kesadaran sendiri atau inisiatif itu yang jarang. Itu yang berat. Ya, ya betul. Kayak kayak misalnya di jalan ngebuang ini kalau misalnya ada atau paku atau kerikil, kalau ada yang lewat nanti mental bisa kena mata, ya udah kita angkat dia gitu-gitu. Seperti itu juga udah sebagai apa? Sudah bisa dikatakan makhluk sosial karena dia sudah peduli dengan orang, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Itu sih. Oke. Ini zaman sekarang nih justru yang apa? Banyak-banyak kalau dibilang mah kalau dari salah satu TV sih jadi banyak azab nanti. Ajab ilahi itu kan anak tidak menghargai orang tua gitu ya. Nah seperti itu jadi sebetulnya lebih ke apa ya nilai kita untuk rasa saling menghormati, rasa saling peduli, paling tidak penghormatan aja untuk misalnya kita memanusiakan manusia, kita bantu orang bisa tapi manusiawi nggak sih gitu loh, atau kita bantu orang yuk, tapi memanfaatkan orang lain dan orang yang lain itu merasa dirugikan. Satu sisi kita berhasil, Ada seperti itu. ada banyak banyak gitu. Nah kayak gini, eh, banyak sekarang komunitas pedulian gitu ya. Misalnya kita mau bantu si ini nih gitu. Nah, orang berpikir bahwa si ini bener nolongin ini si A gitu ya misalnya. Yuk kita bantuin yuk. Nah ternyata eh, kepercayaan dari orang-orang kepada dia untuk menyampaikan ke orang lain itu kepada yang targetnya itu nggak sampai. Jadi ada pemanfaatan. Nah itu kan tidak memanusiakan manusia yang lain. Dia mendapat keuntungan dari orang lain, sementara orang lain berpikir bahwa si anak ini sudah dapat bantuan. Nah terus kan akhirnya berkembang banyak. Jadi akhirnya jadi apa ya? Orang melihatnya kok anak ini udah dibantu masih begitu aja ya. Padahal bantuannya nggak sampai. Nah itu. Nah kalau kita sih makanya kalau yang kita lakukan biasanya kita datang menemui orang. Kayak ada salah satu baru-baru inilah. Kita datang ke sana, kita tanya, kita ngobrol. Oke, kondisinya seperti ini. Bahkan rumah kamarnya pun lebih bagus kandang kambing dibanding dengan kamarnya dia gitu. Pada akhirnya kita berpikir bahwa oh ini kayaknya kita nggak bisa bantu hanya udah kasih uang pulang, tapi harus ada pendampingan. Nah, oke, gimana nih? Oh kita bangunin nih rumahnya. Ternyata pas mau kita bangunin bukan tanah dia, gitu. Kalau kita pun mau simpel, misalnya setelah itu, daripada pusing, udah jam yang tinggalin, yang penting sampein amanatnya, kan gitu. Tapi kita tetap aja tidak memanusiakan dia, karena dia belum diposisikan sesuai dengan yang seharusnya gitu.
Kalau saya sih lebih gitu. Jadi yuk sama-sama menempatkan manusia itu. Kalau ingin disebut memanusiakan manusia, tempatkan manusia yang apa ya, yang lain di luar diri kita pastinya, untuk menduduki posisi di mana dia menjadi manusia yang punya nilai juga untuk orang lain. Ya, ini kan banyak definisinya ya. Kalau menurut kayak apa agama kayak gitu, dari agama kan manusia itu makhluk Tuhan yang paling sempurna. Makhluk yang diciptakan Allah yang paling sempurna, dan kesempurnaannya itu sebetulnya yang membedakan manusia dan hewan. Ini yang terkadang menjadi pro dan kontra. Kalau orang kan bilang akal, ya. Orang binatang juga punya kok akal, gitu kan? eh, Apalagi dong misalnya hati, manusia juga, binatang juga punya kok. Kalau tidak punya hati mengapain dia mereka bisa apa, ada binatang yang cuman punya pasangan satu seumur hidupnya, berarti kan sudah main hati. Tapi ada yang tidak disadari adalah apa ya, disebutnya kalau kita sih, kalau orang Sunda bilangnya manah atau kolbu. Yang disebut manusia itu kalau menurut saya, dan memang tidak lari jauh dari apa yang digariskan eh, diharapkan oleh Allah, adalah yang dan membedakan manusia dengan binatang adalah kewajiban kita untuk eh, apa, menyembah kepada yang menciptakan kita. Binatang tidak akan pernah apa, beribadah sama Allah, gitu kan? Iya, Ya mereka itulah membedakannya. Ada kolbu, kolbu jadi apa ya? Eh, Hati nurani kali ya, betul. nurani paling dalam. Itulah sisi manusia yang disebut manusia. Ketika itu tersentuh, selesai sudah. Yang tadi itu yang saya rasakan pada saat ibu saya ngomong itu, ya udah. Makanya saya bilang, Kolbunya yang tersentuh. kolbunya yang kena. Itu kalau dibandingin sama apa, pukulan yang paling membuat saya telak tuh itu. Padahal tidak bersentuhan, tapi bikin kita KO langsung gitu. Itu sih. Jadi yang sebut, kalau menurut saya ya, begitu. Satu syaratnya, Apa? ikhlas. 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 Karena ketika kita dilahirkan ke dunia, sudah ada aturan-aturan yang harus memang kita jalankan. Suka tidak suka, mau tidak mau, jalankan. Kalau memang tidak apa, tidak mau menjalankan itu semua, ya jangan salahkan ketika kamu tidak dibilang manusia. Kan gitu. Tuhan menciptakan atau Allah menciptakan kita itu untuk kembali nanti menyembah kepada Allah, dan tentunya juga menjaga apa yang diberikan kepercayaan Allah oleh kepada kita. Misalnya kita gue dikasih, gue punya tanah nih. Orang kan sekarang begitu sampai ribut masalah tanah. Nah kalau ujung-ujungnya nanti juga bahwa pada akhirnya nanti ini punya siapa, udah akhirnya lari, oh punya Allah. Nah tapi Allah juga memberikan kepada manusia nih dengan namanya sertifikat itu kan, bukan untuk diapa-apain, untuk lu rawat. Jadi jangan punya sertifikat, oh gue punya sertifikat tanah gue sekian ribu hektar, tapi gue nggak kerawat, berdosa lah, dia bukan orang kaya namanya. Kaya di mata manusia yang lain, tapi miskin di mata Allah, karena dia tidak bisa merawat apa yang dititipkan Allah kepada dia. Apalagi di zaman pandemi seperti sekarang ini ya, saya selalu bilang, kalau misalnya kan kata orang, jaga jarak antar sesama, gitu. Ya, supaya kita tidak terkena atau terpapar itu. Boleh jaga jarak antar sesama, tapi jangan pernah menjaga jarak untuk kemanusiaan. Wih, Gitu aja. sedap, sedap. Ada, Keren. ada juga yang bilang kayak gini kan, eh kalau misalnya ini supaya rumahnya tidak terpapar, tutup pintu rumahnya supaya apa, si virus-virusnya Virusnya. tidak masuk. Boleh tutup pintu rumah kamu, tapi jangan pernah menutup pintu hati kamu untuk membantu sesama. Gue kayak orang udah, oke, aduh. Jadi Keren, 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 jadi keren. yuk sama, tidak sulit kok untuk menjadi manusia apa, yang bermanfaat. Jadi kan kadang orang berpikir gini, saya mesti punya kaya untuk bisa berbagi. Terus saya mesti sempurna. Jadi kita bilang ini, tidak harus kaya dan sempurna untuk bisa berguna bagi sesama. Nggak punya uang, kita bisa bantu dengan tenaga. Nggak punya tenaga, karena memang misalnya lemah, kita punya pemikiran. Tidak punya juga, kita bisa berdoa kepada Allah untuk membantu saudara kita. Ya Allah, saya tidak bisa ngapa-ngapain, saya bantu doa deh untuk mereka yang sedang berjuang sekarang kan gitu. Kalau tidak bisa juga, harta tidak ada, tenaga tidak ada, pikiran tidak ada, dan doa pun tidak bisa, ya ayo kita sama-sama kuburkan dia.
Aduh, aduh.